Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik peserta Latsar CPNS BMKG tahun 2021. Pada kali ini saya akan memberikan panduan menulis laporan aktualisasi terkait dengan materi asing lulus kita, yaitu kegiatan coaching hari ke-20 sampai dengan hari 30 ya, Latsar CPNS BMKG. Langsung saja. Oh iya, jangan lupa tolong dipelajari terkait materi ini, karena Anda nanti akan presentasi di depan penguji, mentor, serta saya sendiri, di mana ini harus dipersiapkan tentang PPT atau bahan tayang dalam presentasinya ya. Nah, ini ada bahan tayangnya, materi presentasi efektif yang saya berikan di PMG Ahli 52 ya, biar cepat aja, biar gampang. Nah, di sini ada bahan hajar atau template presentasi yang Anda bisa baca untuk barangkali nanti dibutuhkan dalam membuat PPT-nya supaya lebih menarik mungkin ya. Baik, intinya dalam PPT itu apa yang kita tulis itu harus kita visualisasikan dalam gambar. Jadi lebih banyak gambarnya. Ya, ini adalah aturan menulis laporan seperti biasa. Anda mungkin sudah memenuhinya. Kemudian bab-babnya. Dan ini adalah beberapa daftar tabel laporan. Ya, kita sudah bahas waktu itu. Dan ini yang paling penting, ini adalah timeline daripada pengumpulan tugas. Yang paling dekat adalah kita harus mengupload laporan rancangan aktualisasi di hari ke-32 Latsar kita, yaitu 7 September 2021 ya, kalau tidak salah tanggal itu. Kemudian kita bahas juga kemarin tentang kegiatan apa yang bukan kegiatan tapi merupakan tahapan kegiatan. Nah, di sini ada jenis-jenis kegiatan awal yang merupakan kegiatan merancang. Jadi dia bukan kegiatan tapi merupakan tahapan kegiatan. Juga termasuk bukan kegiatan, yaitu kegiatan tunggal. Ya, seperti mencatat, mengumpulkan, memisahkan, dan lain-lain. Kemudian ini ada contoh yang bagus sekali tentang gagasan dan kegiatan. Contohnya misalnya ada di sini ada kegiatan tentang bimbingan mengenai pembuangan sampah dan pemilahan sampah di lingkungan sekolah. Gagasannya dia menamakan kegiatannya itu GHISA, ya, gerakan hilangkan sampah. Nah, ini diakronimkan ya supaya lebih menarik. Nah, di sini ada beberapa kegiatan juga ada akronim-akronimnya. Ya, sebelum merancang aktualisasi kita harus mengetahui struktur organisasi kita dari tingkat tinggi sampai ke tingkat yang ada di tempat pekerjaan kita. Nah, ini contohnya. Ya, kita juga harus mengetahui dari struktur di pusat, struktur sampai di daerah. Nah, terkait dengan rancangan juga yang tidak kalah penting adalah visi misi daripada organisasi kita. Dan di BMKG tentunya visi misi kita sudah tahu semua karena ada di website BMKG ya, bisa kita baca sendiri. Nah, di sini kode etik ASN mulai dari peraturan yang tahun 2004 sampai yang terbaru yaitu ada di 2014 yaitu Undang-Undang ASN. Dan khusus untuk kode etik dan nilai BMKG sendiri tertuang dalam Perka BMKG nomor 4 2014. Nah, ini adalah 6 nilai dasar BMKG. Yang keenam-enamnya dijelaskan di Perka yang saya sebutkan tadi di pasal 3 sampai 9. Kemudian tentang uraian tugas BMKG sendiri kita harus tahu jelas karena ini menjadi dasar daripada analisis ya, daripada scanning isu kita. Ya, di mana Perka BMKG tahun 2014 ini dibagi menjadi masing-masing Stamet, Taklim, dan Stagiop, nomor 9, nomor 10, dan nomor 11. Nah, tujuan dan manfaat aktualisasi ya bisa kita templatekan seperti ini ya, karena biasanya memang kata-katanya sama, hanya dimodif sedikit aja supaya agak berbeda. Agar nanti kalau di scanning plagiarisme tidak terjebak. Angkanya besar, dia ada di sini. Ya, sudah saya contohkan waktu itu nilai-nilai dasarnya seperti apa. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke
tabel rancangan aktualisasi, di mana di sini ada contoh daripada optimalisasi judul teman kita dari inspektorat, yaitu optimalisasi sistem pengarsipan dokumentasi publikasi informasi dan sosialisasi kegiatan di Inspektorat BMKG. Nah, di sini pengisiannya itu berdasarkan kegiatan. Jadi ada 5 kegiatan, maka diisi 5 nilai dasar, 5 keterkaitan dengan nilai dasar, 5 kontribusinya terhadap misi, visi misi, dan kontribusinya terhadap organisasi. Jadi perlu kita ingat bahwa pengisian ini berdasarkan kegiatan. Ini ya contohnya. Ada satu kegiatan merancang sistem manajemen pengarsipan dokumen dan informasi kegiatan Inspektorat BMKG. Dia punya 2 kegiatan, yaitu berkoordinasi dan membangun server. Outputnya yang koordinasi adalah komputer server. Komputer khusus untuk server dia dapatkan karena dia minta dari penanggung jawab BUMN-nya. Kemudian untuk membangun server dia sendiri, outputnya komputer server itu terhubung dengan pegawai di inspektorat tersebut. Nah, di kegiatan ini, beliau ini memberikan keterkaitan tentang nilai dasar, ada 3, etika publik, nasionalisme, dan akuntabilitas, ya, sesuai dengan tahapan kegiatannya. Kemudian kontribusinya terhadap visi misi dijelaskan di situ bahwa merancang satu kegiatan ini kan mendukung koordinasi kegiatan BMKG sehingga semakin handal dan tangkap dalam pelayanan MKKUG. Kemudian kontribusi terhadap penguatan nilai BMKG dijelaskan bahwa kegiatan merancang sistem pengarsipan ini harus dilakukan dengan profesional tentu kan, kemudian penuh inovasi ya terkait dengan sistemnya, kemudian harus berjiwa pembelajar agar tidak ketinggalan zaman, siapa tahu ada teknologi yang lebih canggih untuk updating daripada server tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh juga dari peserta BPPT yang dititipkan dalam Laskar CPNS BMKG beberapa tahun yang lalu, kira-kira tahun 2019. Ya, ini dapat Anda baca. Ya, kita baca sendiri. Baik. Ya, ada sedikit clue buat Anda, ya, coach ya, di mana jika Anda tidak dapat melakukan hal-hal yang besar, lakukan aja hal kecil, tapi tentunya dengan cara yang lebih baik atau tidak biasa, ya. If you cannot do a great thing, do a small thing with a great way. Ya, baik, terima kasih. Sekian, mungkin mudah-mudahan bisa jadi pencerah bagi Anda untuk menuliskan butir-butir daripada nilai-nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan. Masing-masing kegiatan juga kontribusi terhadap visi misi organisasi serta keterkaitannya terhadap penguatan nilai-nilai di dalam organisasi tersebut. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menulis dan jangan lupa selalu berkoordinasi dengan mentor serta coach Anda. Terima kasih.